I got so. Halo guys, perkenalkan nama saya Bunda Mira Savana dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Gembong. Perkenalkan, nama saya Nirmaya Risman dari 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Gembong. Apakah kalian tahu mengapa pengakuan dari negara lain menjadi syarat penting bagi berdirinya sebuah negara? Tahu tuh? Apa sih? Jadi, menurut Syafrikal DKK dalam buku Pengantar Ilmu Sosial 2021, pengakuan dari negara lain menjadi syarat penting berdirinya sebuah negara karena unsur ini menjelaskan keberadaan suatu negara. Gitu. Oh gitu. Yang pertama itu ada pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh negara Mesir. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1945, mengawali berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Berdirinya suatu negara dipengaruhi oleh dua unsur, salah satunya unsur deklaratif. Kemerdekaan suatu negara perlu mendapat pengakuan dari negara lain agar tidak diasingkan dalam hubungan internasional. Negara paling pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia adalah Mesir. Peran tokoh nasional. Tokoh-tokoh nasional seperti Muhammad Natsir, Sultan Syahrir, dan Agus Salim mendapatkan momentum pada 17 Agustus 1945 untuk menjalin suatu kekerabatan dengan tokoh-tokoh pergerakan Islam di Mesir seperti Hasan al-Banna dengan gerakan Ikhwanul Muslimin yang juga turut memperjuangkan kemerdekaan bumi-bumi Islam yang lainnya. Mereka juga membentuk panitia-panitia perkumpulan kemerdekaan Indonesia di negara-negara Timur Tengah, dengan panitia pusatnya berada di Mesir. Mereka berperan seperti layaknya duta besar dengan menjalin komunikasi dengan para pimpinan negeri-negeri Arab. Ulama, Armas, yang menghasilkan dukungan sangat kuat kepada Indonesia. Negara Indonesia mendapat dukungan dari Raja Mesir. Kuatnya dukungan rakyat Mesir atas kemerdekaan Indonesia akhirnya mendorong Raja Farouk serta pemerintah Mesir mengakui kedaulatan pemerintahan Republik Indonesia pada tanggal 22 Maret 1946. Raja Farouk juga menyampaikan alasan dukungan Mesir dan Liga Arab kepada Indonesia dengan mengatakan, karena persaudaraan Islam, terutama kami membantu dan mendorong Liga Arab untuk mendukung perjuangan bangsa Indonesia dan mengakui kedaulatan negara itu. Begitu informasi kemerdekaan Indonesia disebarkan ke seluruh dunia, pemerintah Mesir langsung mengirimkan Muhammad Abdul Mun Im selaku Konsul Jenderal Mesir di Bombay, India, menuju Yogyakarta, waktu itu ibu kota RI, dengan menembus blokade Belanda untuk menyampaikan dokumen resmi pengakuan Mesir kepada negara Republik Indonesia. Setelah Mesir mengirimkan konsul jenderal mereka ke Indonesia, pengakuan Mesir terhadap Indonesia diperkuat dengan ditandatanganinya perjanjian persahabatan antara Indonesia dengan Mesir Kairo. Nah, selanjutnya pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh negara Australia. Australia mengakui kemerdekaan Indonesia secara resmi pada 27 Desember 1949. Australia merupakan salah satu pendukung utama RI dalam mempertahankan kemerdekaan. Peran Australia terhadap kemerdekaan Indonesia sangat besar, yaitu peristiwa Blok Armada. Ketika proklamasi 17 Agustus 1945, Belanda menolak mengakui kemerdekaan Indonesia, bahkan berusaha menegaskan kembali kekuasaannya atas Indonesia. Sikap Belanda itu melatar belakangi peristiwa Black Armada. Black Armada atau Armada Hitam merujuk pada kapal dagang dan militer milik Belanda yang diboikot oleh pelabuhan-pelabuhan di Australia. Serikat Pekerja Australia memboikot ratusan kapal Belanda yang hendak membawa. Australia bahkan menyatakan tidak akan memfasilitasi upaya Belanda menindas Indonesia. Nah, peristiwa Black Armada ini terjadi di pelabuhan Sydney, Brisbane, dan Melbourne, dan masih banyak lainnya di pelabuhan Australia. Selanjutnya, Australia mengajukan masalah Indonesia Belanda kepada DKPBB. Pada 21 Juni 1947,
Agresi militer Belanda pertama mulai dilancarkan sebagai langkah Belanda untuk kembali menduduki Indonesia. Pada 31 Juli 1947, bersama India, Australia mengajukan masalah Indonesia Belanda untuk dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan DKPBB. DKPBB segera menanggapi laporan Australia dan India dengan mengeluarkan resolusi terhadap konflik Indonesia Belanda pada tanggal 1 Agustus 1947. DKPBB mengajak kedua pihak bertikai untuk menghentikan tembak-menembak dan menyelesaikan masalah melalui arbitrase atau cara damai yang lain. Selanjutnya adalah negara India. Salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia adalah negara India. Nah, pengakuan atas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia oleh India ini disampaikan secara resmi pada 2 September 1946 oleh Perdana Menteri India saat itu Jawaharlal Nehru. Mengakui kemerdekaan Indonesia untuk berdiri sebagai negara merdeka, Indonesia masih harus memenuhi beberapa syarat terlebih dahulu. Salah satunya mendapatkan pengakuan dari negara lain. Supaya mendapat pengakuan dari negara lain, Indonesia kerap melakukan diplomasi ke negara-negara Asia dan Afrika, salah satunya adalah India. India menjadi salah satu negara yang menjadi pelopor pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Salah satu peran India dalam mendukung kemerdekaan Indonesia adalah mengakui kemerdekaan Indonesia. Alasan India mengakui kemerdekaan Indonesia adalah adanya persamaan kebudayaan, yaitu Hindu-Buddha, persamaan nasib, yaitu pernah dijajah, dan hubungan dekat antara Jawaharlal Nehru dan Mahatma. Nah, sekarang kalian tahu kan betapa pentingnya pengakuan-pengakuan negara lain bagi kemerdekaan di Indonesia saat itu. Sekian informasi dari kami tentang sejarah mengenai Pengakuan negara lain bagi Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.